menghayati keberadaan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai firqah yang selamat. Yang kedua, mengamalkan hakikat akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik, saya akan menjelaskan tentang aspek pengetahuan. Yang pertama yaitu riwayat hidup Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang pertama itu Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari lahir di Basrah dan meninggal di Baghdad pada tahun 835. Dan pendiri Maturidiyah yaitu Abu Mansur al-Maturidi itu lahir di Samarkand atau di kota kecil di Uzbekistan sekarang. Diperkirakan lahir pada 3 Hijriah dan meninggal pada tahun 875. Selanjutnya yaitu tentang riwayat hidup sejarah aliran Asy'ari dan Maturidiyah. Sejarah mencatat bahwa Asy'ariyah itu didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan dulunya beliau penganut Mu'tazilah. Pada umur 40 tahun beliau meninggalkan aliran Mu'tazilah karena beliau bermimpi bahwa telah didatangi Rasulullah SAW sebanyak 3 kali pada tanggal 10, 20, 30. Sedangkan Al-Maturidiyah yaitu lahir di Samarkand. Ada 2 golongan Al-Maturidiyah. Pendirinya yaitu Abu Mansur al-Maturidi, lahir di yang tadi dibahas yaitu di Samarkand atau di kota kecil yaitu di Maturid. Selanjutnya yaitu tentang tokoh-tokoh yang menganut mazhab atau aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang pertama Asy'ariyah yaitu Al-Ghazali, Fakhruddin atau Fakhrur Razi dan Al-Juwayni. Sedangkan Asy'ariyah atau Maturidiyah tokoh yang menganut Maturidiyah yaitu diantaranya Abu Yusr al-Bagdawi dan satu lagi Abu Qasim al-Jahrawi. Nah, sedikit mengulas bahwa Asy'ariyah itu terkenal oleh tokohnya yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali itu pengarang ulum dan seorang filsuf terkenal, yaitu karyanya yang paling terkenal yaitu Ihya Ulumuddin. Sedangkan Abu Qasim al-Jahrawi itu seorang fisika, astronomi dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pemikiran teologis Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang pertama itu sifat-sifat Tuhan, lalu keadilan Tuhan, kebebasan manusia, perbuatan dosa besar, dan satu lagi yaitu kehendak Tuhan. Sedikit membahas Asy'ariyah dan Maturidiyah itu membahas tentang dosa besar, yaitu menurut Asy'ariyah dan Maturidiyah bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar menurut Asy'ariyah itu adalah orang-orang yang fasik, tidak keluar dari agama Islam kecuali dengan kufur, hilangnya keislaman. Sedangkan Maturidiyah itu menganggap bahwa walaupun sudah meninggal dan belum bertobat semasa hidupnya yang melakukan dosa besar,
itu tidak akan disiksa selama-lamanya, tetapi sebentar saja. Lalu selanjutnya yaitu dalil-dalil tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah, yaitu yang pertama tentang At-Toha, yang kedua Al-Fat, yang ketiga Al-Maidah, yang keempat yaitu Al-Qiyamah, dan kelima yaitu An-Nahl. Nah, perlu disinggung sedikit bahwa tentang At-Toha ayat 5 menjelaskan bahwa Tuhan itu bersemayam di arsy, sedangkan menurut Asy'ariyah itu tidak boleh mentakwilkan ayat tersebut, sedangkan Maturidiyah itu boleh mentakwilkan ayat tersebut. Selanjutnya yaitu cara membedakan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, yang paling dasar perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah yaitu tentang pentakwilan. Nah, perlu disinggung kembali bahwa Asy'ariyah itu tidak boleh mentakwilkan ayat-ayat yang ambigu atau yang hanya Allah yang tahu artinya yang secara persis. Sedangkan menurut Maturidiyah itu boleh mentakwilkan ayat-ayat yang ambigu yang tadi disebutkan At-Toha ayat 5 tentang harus bersemayam di arsy, seperti Allah itu tidak bersemayam di arsy, sedangkan menurut Asy'ariyah itu tidak boleh mentakwilkan hanya Allah, dan kembali lagi kepada Allah saja yang tahu artinya. Setelah melihat video yang tadi, diharapkan siswa dapat mempresentasikan hasil dari analisa penilaian tentang penilaian tentang karakteristik tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah.